Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasni dengan NIM F1G1211003. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Rangkuman ini adalah rangkuman setiap minggu dari pertemuan. Baik, langsung saja. Baik, minggu pertama terdapat materi tentang definisi ilmu komputer. Apa itu ilmu komputer? Disiplin ilmu komputer sudah muncul sejak era tahun 1990. Seiring dengan berpadunya teori algoritma dan logika matematika serta ditemukan komputer elektronik dengan kemampuan menyimpan program. Penemu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal adalah dari seorang yang bernama Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770 sampai 840 Masehi. Kemudian von Neumann mendemonstrasikan salah satu karya fenomenalnya pada tahun 1949, yaitu sebuah arsitektur komputer yang disebut von Neumann machine, di mana program disampaikan di memori arsitektur komputer. Inilah yang kemudian digunakan oleh komputer modern sampai sekarang. Lanjut ke definisi ilmu komputer. Seiring dengan perkembangannya ilmu komputer dewasa ini, banyak sekali peneliti yang mencoba membuat kajian dan melakukan pendefinisian terhadap ilmu komputer. Bagaimana juga dasar ilmu komputer adalah matematika dan engineering atau teknik. Matematika menyumbangkan metode analisa dan engineering menyumbangkan metode desain pada bidang ini. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teorika eksperimen dan pendesain komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan 1. Teori-teori untuk memahami komputer, device, program, dan sistem. 2. Eksperimen untuk mengembangkan dan pengetesan konsep. 3. Metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. 4. Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa relasi sudah sesuai dengan equipment yang diminta. Beberapa definisi lain yang lebih abstrak adalah ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang presentasi pengetahuan dan implementasinya, ataupun definisi ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang abstraksi dan bagaimana mengendalikan kekompleksan. Ilmu komputer adalah studi sistematik pengetahuan proses algoritmatik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, baik itu berhubungan dengan teori-teori analisa, desain, efisiensi, implementasi, maupun aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Pertanyaan mendasar berhubungan dengan ilmu komputer adalah apa yang bisa diotomatiskan secara efisien. Kita bisa simpulkan dari persamaan pemakaian terminologi dan hakikat makna dalam definisi yang digunakan para peneliti di atas bahwa ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain, dan implementasi berhubungan dengan komputasi, komputer, dan algoritma dalam perspektif perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Beberapa persepsi yang salah tentang ilmu komputer yaitu terutama ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer. Ilmu komputer bukan ilmu yang hanya mempelajari tentang komputer, seperti juga ilmu astronomi yang bukan ilmu tentang teleskop, ataupun ilmu biologi adalah juga bukan ilmu yang hanya mempelajari tentang mikroskop, komputer, teleskop,
dan mikroskop adalah alat dari ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer. Ya, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan aplikasi-aplikasi komputer. Jadi perspektif yang saya sebutkan tadi adalah perspektif yang salah tentang ilmu komputer. Sejarah komputer. Sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah salah satu contoh evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar penghitungan matematik biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan. Sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan dalam 4 golongan besar. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih digunakan beberapa tempat hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan biji-biji geser yang diatur pada rak. Pada pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi penggunaan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642. Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang disebut sebagai kalkulator roda numerik atau numeric wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan yang dinamakan Pascal dan menggunakan 8 roda pemutar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Baik, kita langsung pada komputer generasi pertama. Dan terjadi perang dunia negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer yang mencapai kemajuan teknik komputer pada tahun 1951. Conor Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang. Pengembangan komputer lain pada masa ini adalah elektronik numerical integer dan komputer ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum dan 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer generasi pertama dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk sesuatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi
pertama adalah penggunaan tube vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silindris magnetik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai dari tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih tepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para dahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Prairie Run membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan oleh Laboratorium Energi Atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membuat kepopulerannya. Hanya ada 2 large yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research dan Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengganti tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kibble, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit telegrasi. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen yang dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dan dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) yang membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Komputer generasi kelima mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan. HAL dapat cukup memiliki
nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun mungkin relasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat mengirim instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing dan juga menjadi mungkin. Fasilitas ini nampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat tergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang menggantikan model non-Neumann. Definisi komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan binawar. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya, dan keduanya tiada bermanfaat bila tidak ada manusia yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Minggu kedua terdapat materi sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori, dan peralatan input-output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat penyimpanan program dalam data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input-output bisa berupa keyboard dan monitor serta penyampaian seperti disket atau tape. Semua komponen, baik yang berukuran kecil maupun besar, pada dasarnya beroperasi dengan cara yang sama, sehingga dimungkinkan transfer data antara komputer yang berbeda sistemnya. Konsep ini disebut dengan distributed computing. Sedang kemampuan dari komputer yang berbeda untuk berbagi file dan berkomunikasi disebut dengan open computing. Dalam komputer terdapat standar dan protokol. Protokol adalah aturan dasar dalam komunikasi antar komputer dan peralatan I/O serta antar program. Ada beberapa macam protokol, antara lain Hypertext Transmission Protocol atau HTTP, TCP/IP, dan ATP. HTTP digunakan dalam komunikasi antara web browser dan web server pada internet. TCP/IP digunakan untuk mengontrol pemindahan data internet, sedang ATP digunakan untuk komunikasi antar CD-ROM dan komputer. Standar terdapat pada bahasa pemrograman atau Java dan SQL, format data, image, GIF, JPEG, MPEG, dan teks yaitu Unicode. Printer bahasa PostScript, sound atau MP3. Aktivitas komputer dicirikan oleh model input, proses, dan output. Definisi program menerima input dari disket, mouse, keyboard, atau peralatan input lainnya, kemudian melakukan proses terhadap input tersebut dan akhirnya menghasilkan output ke disket, printer, yang layar video, atau peralatan output lainnya. Sini adalah contoh algoritma tentang proses input dan output, di mana inputnya di sini yaitu mouse dan keyboard, kemudian masuk pada processing yang yaitu terdapat CPU, temporary storage, RAM, floppy disk, hard drive, dan permanent storage. Kemudian
pada output yaitu monitor dan printer. Komponen-komponen sistem komputer. Sistem komputer dari 4 komponen yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, data, dan komponen komunikasi. Komponen perangkat keras, hardware komponen. Seperti namanya, perangkat keras adalah sesuatu yang dapat disentuh. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan peralatan I/O. CPU sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Arithmetic Logic Unit untuk melakukan perhitungan, Control Unit mengontrol proses instruksi pemindahan data dari satu bagian CPU ke bagian lainnya. Interface Unit atau bus memindahkan instruksi dan data antara CPU dan perangkat keras lainnya. Perangkat lunak software. Perangkat lunak tersusun dari program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Komputer harus melaksanakan instruksi yang dapat dalam program untuk mendapatkan hasil yang berguna. Ada 2 macam perangkat lunak, yaitu sistem software dan application software. Komponen data. Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan utama keberadaan komputer. Dapat berupa angka dan dapat berupa bentuk. Komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software. Hardware adalah komponen komunikasi terdiri dari modem atau network, interface card, dan saluran komunikasi. Saluran komunikasi menyediakan hubungan antara komputer. Saluran ini bisa berupa wire cable, fiber optic cable, saluran telepon atau wireless teknologi seperti sinar inframerah, telepon seluler, atau radio. Sedangkan modem atau NIC dalam komputer bertindak sebagai interface antar komputer dan saluran komunikasi. Ini terdapat gambar yang merupakan contoh komunikasi antar komputer. Software dalam komponen komunikasi digunakan supaya masing-masing komputer mengerti apa yang dikatakan oleh komputer yang saling terhubung. Software ini berguna untuk mengembangkan hubungan dan mengontrol aliran data. Jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Komputer digolongkan dalam 3 bagian, yaitu mainframe, mikrokomputer, dan personal komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Di antaranya yaitu tower, desktop, portable, notebook, laptop. Komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Berdasarkan jenis data yang diolah, komputer dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. 6 jenis kategori sistem komputer, yaitu 1 sistem single user dan workstation, 2 sistem multitasking, 3 sistem server jaringan, 4 sistem waktu nyata, 5 sistem kendali embedded, dan 6 sistem distribusi. Pada minggu ketiga terdapat materi input dan output device. Secara umum, perangkat I/O dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Unit I/O terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen mekanis, komponen elektronis. Komponen mekanis adalah perangkat I/O itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Komponen elektronis disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat I/O tidak terhubung langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Perangkat I/O berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirim melalui kabel maupun udara atau wireless. Perangkat I/O berhubungan dengan mesin melalui satu titik yang bernama port. Port I/O terdiri dari 4 register, yaitu data in register, data out register, status, dan kontrol. Karakteristik peralatan dapat berupa karakter stream, sequential atau random access, synchronous atau asynchronous, hardbell atau steady state, speed of operation, dan read write
read only, dan write only. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem. Alat input device dapat dibedakan menjadi alat input langsung dan alat input tak langsung. Alat input langsung dapat berupa papan ketik keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, like pen, digitalizer grafis, scanner, sensor, voice recognizer. Sedangkan alat input tidak langsung misalnya key punch yang dilakukan melalui media punch card, key to tape yang merekam data ke media bentuk pita sebelum diproses oleh proses pemproses, dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk sebelum diproses lebih lanjut. Output device, output yang dihasilkan dari proses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan dalam berupa huruf, angka, simbol atau simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara dalam bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa hard copy device, soft copy device, drive device atau driver. Output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable. Alat yang umum digunakan untuk ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm. Sedangkan input bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk drive, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape drive. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil cetak. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Minggu ke-4 sampai ke-5 terdapat materi perkembangan hardware dan software. Baik, kita akan melangkah pada pengertian perangkat keras atau hardware. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa untuk menuliskan suatu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan mesin ketik manual yang sudah digantikan peranannya oleh komputer. Mengenal perangkat keras komputer. Apa itu perangkat keras komputer? Dalam bahasa Inggris, perangkat keras disebut sebagai hardware atau HW. Perangkat keras adalah seluruh bagian fisik dari komputer. Hardware tidak sama dengan software yang merupakan perangkat unik yang beroperasi di bagian dalam komputer. Cara kerja hardware atau perangkat keras komputer. Hardware adalah bagian sistem komputer yang bisa Anda lihat fisiknya dan dapat disentuh. Perangkat ini juga memiliki bagian non-fisik. Bagian khusus non-fisik tersebut dikenal dengan firmware. Fungsi utama firmware adalah menyediakan instruksi dasar untuk dilakukan oleh hardware. Instruksi dasar firmware terbagi dalam 3 jenis, yaitu input, proses, dan output. Berikut keterangan lengkapnya. Instruksi input yaitu sebuah instruksi yang menyediakan informasi ke perangkat lunak lain yang adalah sistem operasi. Instruksi ini akan diberikan dengan perantaraan driver. Instruksi ini akan terjadi ketika Anda berinteraksi dengan perangkat keras. Contohnya adalah mengetik menggunakan keyboard atau mengklik sesuatu di layar dengan bantuan mouse.
Instruksi proses. Sebuah instruksi dengan peranan utama sebagai penengah di antara proses input dan proses output yang dilakukan dalam sebuah perangkat keras. Instruksi ini akan terjadi di dalam sebuah hardware saja dan bukan di seluruh sistem komputer. 3. Instruksi output. Instruksi output yaitu instruksi yang digerakkan oleh sistem komputer dengan menggunakan perantaraan driver. Instruksi ini akan berlangsung ketika terdapat perintah dari pengguna komputer untuk menggunakan suatu perangkat keras komputer. Contohnya, terjadinya instruksi ini adalah ketika Anda memberikan perintah untuk memutar video di layar monitor atau mencetak dokumen dengan menggunakan printer. Contoh perangkat keras dan fungsinya yang termasuk dalam komponen komputer adalah 5 jenis berbeda, yaitu input, pemrosesan, output, penyimpanan, serta kelistrikan. Pertama, perangkat output merupakan jenis hardware pertama yang fungsi utamanya adalah memasukkan data ke memori dalam sistem komputer. Dalam komputer, perangkat input utamanya adalah keyboard eksternal, kemudian ada pula mouse yang menjadi perangkat input pendukung atau peripheral. Pertama, keyboard. Keyboard merupakan perangkat input paling penting dalam sistem komputer. Alat ini terdiri dari berbagai tombol yang membantu Anda mengoperasikan komputer dan melaksanakan input data menyeluruh di dalam komputer. Di bawahnya terdapat contoh gambar keyboard. Mouse, perangkat input pendukung dengan fungsi utama melakukan gerakan kursor termasuk scroll dan klik. Pada mulanya mouse dilengkapi dengan bola yang memungkinkan penggerakan kursor. Saat ini sensor cahaya digunakan dalam mouse untuk mendeteksi gerakan kursor. Scanner merupakan perangkat input lain yang terdapat di komputer untuk memasukkan data yang sudah di-scan atau dipindah dalam sistem komputer. Scanner bekerja selayaknya sebuah mesin fotokopi. ROM drive adalah perangkat input komputer yang mampu membaca hasil input data yang berasal dari kepingan digital, baik DVD maupun CD. Biasanya digunakan oleh pengguna komputer untuk menginstal software atau sistem operasi tertentu. 2. Perangkat pemrosesan adalah jenis perangkat yang peran utamanya adalah melakukan eksekusi perintah atau pengolahan terhadap suatu data yang baru saja dimasukkan ke dalam sistem komputer. Ada banyak jenis perangkat untuk pemrosesan data, antara lain prosesor yang merupakan perangkat pemrosesan yang mampu melaksanakan eksekusi komputer, antara lain aritmetika, logika, input-output, serta sistem kontrol yang spesifik dan didasarkan pada instruksi yang diberikan oleh pengguna komputer. Kedua yaitu motherboard adalah sebuah perangkat keras dengan bentuk seperti papan sirkuit. Bagian ini menghubungkan semua perangkat keras yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Motherboard dilengkapi dengan sebuah chip Basic Input Output System atau BIOS. Video Graphics Array VGA adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan proses yang disebut sebagai visualisasi data berbentuk grafis. VGA telah berkembang pesat sampai saat ini. Sound card atau kartu suara merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya adalah melakukan pemrosesan data tertentu yang berupa suara. Alat ini bisa merekam suara maupun mengeluarkan suara. 3. Perangkat output adalah jenis ketiga dari perangkat keras yang fungsi utamanya adalah menghasilkan atau menampilkan hasil pemrosesan data. Perangkat output paling penting dalam sistem komputer yaitu speaker dan monitor, tapi ada berbagai perangkat output lainnya yang tersedia. Pertama, monitor merupakan salah satu perangkat output yang fungsi utamanya adalah menampilkan berbagai hasil dari pemrosesan data grafis yang berasal dari VGA. Biasanya data yang ditampilkan akan berupa video. Kemudian speaker, perangkat output lainnya dalam sistem komputer merupakan terusan dari kartu suara. Alat ini akan mengeluarkan suara yang sudah diproses oleh kartu suara. Printer, alat output yang berfungsi mengeluarkan dokumen atau hasil lain yang tertuang dalam bentuk kertas. Kemudian proyektor merupakan perangkat keras output yang fungsinya menampilkan gambar atau video dalam bentuk lain hasil pemrosesan data pada layar proyeksi.
4. Perangkat penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat ini berguna untuk menyimpan berbagai data yang dimiliki oleh pengguna. Perangkat penyimpanan dalam sistem komputer yang paling utama adalah penyimpanan volatil, yaitu RAM, dan penyimpanan non-volatil, yaitu SSD atau HDD. RAM, Random Access Memory, merupakan media penyimpanan volatil yang akan menghapus semua data yang tersimpan di dalamnya ketika Anda mematikan komputer. RAM akan menyimpan dan ketika data tersebut diproses di motherboard prosesor. ROM adalah penyimpanan lain dari komputer. Penyimpanan ini memiliki sifat non-volatil yang artinya data yang disimpan tidak akan terhapus setelah data mematikan komputer. Data yang tersimpan di sini hanya bisa dibaca. Hard disk, media penyimpanan yang satu ini bersifat non-volatil. Fungsi utama perangkat ini adalah menyimpan data pengguna serta sistem operasi dalam wujud piringan digital. 5. Perangkat kelistrikan. Komputer Anda membutuhkan tegangan dan asupan daya yang stabil untuk bisa beroperasi dalam komputer. Peranan manajemen listrik dipegang oleh power supply. Ada juga stabilizer voltage yang bisa digunakan dalam menstabilkan tegangan listrik, dan UPS sebagai penyedia backup listrik. Perangkat lunak software. Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer digunakan orang untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Menjadi pemroses data atau pemecah masalah itu adalah perangkat lunak. Bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmatik dan logika, dan operasi dasar ini disusun program atau perangkat lunak. Tingkat pemrosesan yang dikerjakan perangkat lunak pun dari machine-like mulai berubah seperti human-like. Di dalam teori informasi disusun hierarki informasi mulai dari data atau fakta, kemudian setelah proses seleksi dan pengurutan menjadi sesuatu yang berguna menjadi informasi. Informasi yang disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu menjadi knowledge. Pada akhirnya gabungan knowledge yang digabung dari berbagai sisi guna membangun wisdom. Perkembangan pembuatan perangkat lunak. Dari perkembangan perangkat lunak kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar boolean yang direpresentasikan sebagai binari digital atau bit, yaitu 1 atau 0. Cara ini sudah pasti menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit, byte atau 8 bit, word atau 2 byte, double word atau 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmetika, operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghadapi kode tersebut dan format atau aturan penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia. Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks dengan urutan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. Klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Bahasa pemrograman, yang merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran.
Sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi yaitu DOS, Unix, Windows 95, IMB OS 2, Apple, dan sistem 7. Unity, sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras, hardware, memeriksa disket yang rusak, mengatur ulang instruksi hard disk. Contoh Unity adalah Norton Unity. Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang. Pada perkembangan pemroses kata, tabel, dan database saat ini telah dibundel menjadi aplikasi Office dengan tambahan aplikasi untuk membuat presentasi yang nanti akan diberikan pada pelatihan. Contoh aplikasi Office adalah Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, Access, dan PowerPoint. Yang berkembang sangat banyak saat ini adalah aplikasi multimedia dan internet. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player yang dapat digunakan untuk menonton film atau VCD. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting, dan messenger. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD, Protocol, dan MATLAB. Minggu ke-6 membahas tentang materi internet dan cloud computing. A. Pengertian internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. B. Sejarah internet. Selanjutnya masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui APRA memuat sistem jaringan yang diberi nama APRANET. APRANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan NST-Net yang menggantikan peranan dari APRANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Pada tahun 1990 APRANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya Internet Niche untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Perkembangan internet. Setelah mengetahui sejarah internet singkat, mulai dari terbentuknya internet pertama kali, berikutnya ada membahas mengenai perkembangan dari internet secara global. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringan menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya ada dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep penelitian internet.
Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan manfaat internet banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat internet yang diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. Dalam bidang bisnis, terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website, usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Dalam bidang pendidikan, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam bidang informasi, saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Dalam bidang kesehatan, banyak sekali referensi kesehatan dan jasa layanan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Dalam bidang sosial dan hiburan, bidang terakhir yang dimanfaatkan generasi milenial penggunaan internet yang mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Seperti platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Dampak negatif internet antara lain itu timbulnya cybercrime, pembuatan dan penyebaran konten ilegal, dan penyebaran ujaran kebencian. Kemudian masuk pada pengertian dari cloud computing. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti hal biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Memahami lebih jauh tentang cloud computing. Dinamakan cloud computing karena informasi diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para pengguna menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di lain sisi private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga opsi hybrid yang mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing terlepas dari bermacam layanan. Cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Zimbra Mail, penyimpanan, backup, pengambilan data, membuat dan mengakses aplikasi, menganalisis data, serta streaming audio dan video. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Cloud computing bukanlah suatu bagian dari teknologi seperti microchip atau telepon genggam. Sebaliknya, ini merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari 3 layanan, yaitu software as a service, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Software as a service melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Infrastruktur as a service melibatkan metode untuk mengirim suatu file dari sistem operasi ke server penyimpanan. Platform as a service disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan
SAS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PAAS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirim melalui internet. Contoh dari PAAS seperti Salesforce dan Heroku. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para pengguna bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali oleh cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekadar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.